Dan terus dipiralkan sejumlah media, sosok Ridwan Kamil yang dikenal sebagai figur populer namun kini terseret dalam persoalan serius. Awalnya publik disuguhi potongan foto liburan, rekaman suara dan video viral, namun perlahan cerita ini berubah arah ketika dikaitkan dengan korupsi Bank BJB senilai 220 miliar yang tengah ditangani KPK. Dari sini publik mulai bertanya, mengapa perkara korupsi bisa beririsan dengan dugaan relasi personal yang memunculkan sejumlah nama mulai dari Lisa Mariana, Safa Marwah, dan Aura Kasih, hingga adanya pengakuan dari Ridwan Kamil, klaim bukti transfer, jejak postingan berinisial R, hingga liburan di Italia, Hungaria, hingga Amerika. Situasi kian memanas dengan munculnya analisis foto dan video bersama artis Aura Kasih yang disebut pakar telematika Roy Suryo sebagai dokumen yang identik dan mengejutkan. Ini bukan lagi sekedar gosip, ini adalah cerita tentang uang rakyat yang diduga dikorupsi dan digunakan untuk bermaksiat serta berpoya-poya, kekuasaan dan penyalahgunaan kepercayaan publik. Kini masyarakat mencari tahu siapa Ridwan Kamil sebenarnya dan apa rencana besar di balik sejumlah kasus yang tengah menimpanya. Hingga Buya Yahya menegaskan hal penting ini. Selengkapnya, mari menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena juga rekam jejak. Kayak senjata nuklirnya Kang Emil ya untuk merespon tiap dukungan adalah baik, dan saya senangnya gini. Inilah Ridwan Kamil yang lahir di Bandung pada 4 Oktober 1971 yang menikah dengan Atalia Praratia, namun kini seolah dipaksa oleh keadaan untuk berpisah. Dikenal sebagai arsitek yang meniti karir politik, pernah menjabat sebagai wali kota Bandung hingga gubernur Jawa Barat dengan deretan prestasi sebelum akhirnya terhempas dalam pusaran kasus yang menjadi sorotan nasional. Kasusnya yang sejak awal terasa seperti infotainment, tetapi semakin digali justru berubah menjadi infotainment rasa politik. Titik masuknya adalah dugaan korupsi Bank BJB senilai 220 miliar yang kini dalam penanganan KPK. Dalam penelusuran disebut-sebut ada aliran dana yang mengarah kepada Ridwan Kamil. Sejak itu, ruang privat yang sebelumnya tertutup mulai terbuka dan publik pun mengaitkan perkara hukum ini dengan deretan dugaan relasi personal. Nama-nama perempuan bermunculan dan dikaitkan sebagai dugaan selingkuhan. Lisa Mariana secara terbuka mengungkap adanya dugaan transfer rutin hingga dugaan perselingkuhan dengan Aura Kasih yang mencuat hebat dan kini ramai diperbincangkan publik. Sementara itu, Ridwan Kamil sendiri sempat melontarkan pernyataan sering kilap yang seolah membenarkan semua kasus yang tengah menimpanya. Apa yang dialami Ridwan Kamil sekarang sejatinya bukan hanya hilangnya jabatan secara dramatis, melainkan perubahan narasi yang sangat signifikan. Jika dulu pemberitaan dirinya didominasi pencapaian positif, deretan prestasi dan inovasi serta kesalehan, kini justru diwarnai isu miring, perselingkuhan hingga kasus korupsi.
Jika dugaan aliran dana ini berasal dari uang negara, maka persoalannya bukan sekedar moralitas pribadi, melainkan pelanggaran hukum dan pengkhianatan amanah. Kasus ini menjadi simbol kemarahan publik ketika rakyat berjuang hidup, uang negara diduga dipakai untuk kesenangan pribadi. Hingga akhirnya berbagai fenomena kesedihan dan kontroversi muncul beruntun. Mulai dari kehilangan anggota keluarga, kekalahan politik dan perselingkuhan, hingga skandal hukum yang harus dijalani seorang Ridwan Kamil. Lantas bagaimana kita menilai hal ini dalam pandangan Islam? Inilah tanggapan Buya Yahya yang menegaskan salah satu hal penting terkait ini. Baik, di sini ada dua model manusia yang mencari dan mengejar jabatan. Orang mengambil jabatan ada dua model manusia. Yang mengejar tahta adalah untuk memenuhi kepentingan pribadinya, kebutuhan syahwat dirinya. Maka yang dicari adalah keuntungan untuk dirinya. Yang kedua adalah orang yang menjadikan jabatan itu memang sarana untuk menjalankan tugas sebagai manusia, sebagai khalifah Allah di muka bumi untuk melestarikan semesta. Kalau memang dia mengejar jabatan karena dia tidak akan bisa menjaga rakyat kecuali dengan jabatan tersebut, maka orang ini adalah bisa menjadi orang yang selamat biarpun dia mencari jabatan. Yang pertama, mencari jabatan adalah untuk kepentingan dirinya dan keluarganya, kekayaan. Maka beda jadi gambaran ini. Maka orang bisa saja berkata, aku mengejar jabatan karena Allah. Oke, Anda yang ngomong, tapi kenyataan yang akan membuktikan bahwasanya Anda ini benar atau tidak. Maka orang mencari tahta ada dua model, yang hanya untuk cari kepentingan pribadinya, maka yang diurusi pribadi, keluarganya, ngurus kekayaan dan sebagainya. Maka cirinya lah sekarang, tidak usah banyak ngomong ini. Imam Ibn Athaillah Iskandari langsung dengan kaidah ini, seperti yang terangkan para pensyarah, ada rambu-rambu, ada tanda-tandanya. Silakan Anda mengejar tahta tersebut dengan alasan saya ingin membangun bangsa, membangun umat, ingin berjuang, berdakwah dan sebagainya. Tujuan sebaik apapun, jika kita raih dengan sesuatu yang tidak baik, tidak akan sampai kepada tujuan tersebut secara sesungguhnya. Berwudu dengan air kencing tidak akan menjadikan orang itu menjadi bersuci. Tujuannya katanya hebat, tapi caranya nggak benar, tidak akan diterima. Pemimpin yang berjuang, pemimpin yang pertama, yaitu pemimpin yang dia mengejar kepemimpinan hanya untuk kepentingan syahwat, untuk mengayakan, untuk kepentingan dirinya, bukan karena umat, maka lihat, dia akan mengambil kemanfaatan, keberuntungan, keuntungan untuk diri dan keluarganya di balik jabatan yang diraihnya. Tapi sebaliknya, orang yang mengambil sebuah tugas besar ini, kalau memang dia tulus karena Allah, bedanya apa? Dia akan habis-habisan keluar untuk perjuangan, bukan mengambil. Bedanya di sini, memanfaatkan. Kalau dia memberi, ini mengambil, dia memberi. Ini sederhana sekali, karena bagi dia tidak pernah pikir apakah harus aku membangun istana megah buatku, tidak. Meski tanggapan dalam ceramah Buya Yahya yang disampaikan secara umum dan bukan mengomentari Ridwan Kamil secara langsung, namun hal tersebut mengingatkan kita bahwa kekuasaan dan uang bisa menjerumuskan siapa saja jika tidak disertai integritas. Maka jaga kejujuran, lindungi amanah, dan selalu ukur setiap tindakan dengan landasan agama, etika, dan juga hukum, sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa sebuah kejujuran adalah cahaya terang di jalan yang gelap, dan amanah wajib dijaga agar hati tetap terang. Yakinlah bahwa Tuhan selalu melihat setiap tindakan kita dimanapun berada. Maka tetaplah berbuat baik dan jujur, karena hidup yang benar akan membuahkan ketenangan jiwa.